WA saya itu untuk apa? Ya, makanya saya Mending bertanya kepada sering-sering kamu ke sebagai sini. guru. Sering-sering ke sini datang belajar sama Terima kasih guru, Pak Guru Guru, terima Suman. kasih Juma yang Iya hebat. anakku, Iya, anakku, iya nggak muridku. apa-apa. Iya, iya Ini murid saya. murid ke kelas 1 Iya, SD ininya baru belajar kasih pakai nggak waktu dengan celana. saya untuk tapi jangan Ya, dipotong-potong sayangnya, guruku ya, jangan potong-potong. iya Kamu muridku bertanya, yang cantik jelita. Lanjut. sudah? Kasih dong waktu kepada saya. Iya, Oke. iya, Selama gimana sih? ini, selama ini Mm-mm. guruku ini selalu mengajarkan Alkitab kepada kami orang Kristen. Bibel, Tapi Bibel, Bibel. Bibel ya, Bibel gak apa-apa ya, Ya, Bibel. Bibel. Bibel, oke. Ya memang Bibel, mau gimana? Iya, Katanya murid Bibel. gimana sih? Iya. Bibel. Oke, iya, Bibel. Mengenang masa lalu Guru Nda. Bibel, iya. Jadi Iya guru memang harus Bibel, memperbaiki. mau gimana? Udah. Iya, iya. Apakah Gurunda sekarang sudah yakin dan percaya bahwa apa yang tercatat di Alkitab ini benar? Itu benar adalah tulisan wartawan yang Oh, diterjemahkan ke dalam bahasa yang Indonesia diwartawakannya yang itu, dibawa oleh penjajah yang Belanda. diwartawakannya itu benar nggak kira-kira? Dapat dipercaya nggak? Eh, Terkait benar atau tidaknya, karena dia adalah surat kabar, maka kita harus melihat kejadian pada masa itu. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Nah, itu dia. Oh, jadi ini belum tentu benar ya, guru ya. Belum tentu benar ya. Orang Yahudi nggak mengakuinya, Oh, kalau nggak diakui berarti anakku. kita juga tidak perlu ngakui kan? Ya memang saya tidak mengakui itu firman Oh, Tuhan. makanya saya juga ikut kamu sekarang. Saya juga tidak mengakui lagi tuh. Begitu. Oke, saya tidak mau bilang Syukur aku ikut Alhamdulillah guru sudah mulai sehat. Pak Juma Iya, sekarang ini. Iya. iya lanjut Saya mau jadi anakku guru yang Pak Juma ini. cakep. Iya. Udah? Iya, iya, iya Oleh anakku, silakan. Iya, oleh karena itu, untuk apa kita bahas-bahas iya. yang tidak benar? Ini kan wartawan punya Oh, pembohong yang bukan. palsu. Untuk apa? Bukan, harus harus disampaikan Iya. karena justru Saya sudah terima. berita-berita Sudah sampai kepada saya. berita-berita ini yang dijadikan kemudian oleh pelawak-pelawak untuk Iya. menjajakan agama warisan penjajah ini agar dianut oleh umat Iya, Islam. makanya saya ikut Makanya kamu harus sekarang. kita Saya sudah uraikan terima. gitu. Saya sudah terima. Ya, saya sudah terima. Ah. Nah, sekarang saya ingin tahu ajaran yang benar itu yang di mana, di kitab mana ajaran benar itu. Nah, Soal saya gini, Pak Guru. Saya soalnya ingin mencari Ya. mendapat hidup kekal. Ternyata saya selama ini salah. Nah. Menurut Pak Guru ini, Oh iya, ajak saya kepada ya. yang Alkitab atau kitab yang benar itu yang mana? Ajarkan dulu Pak Guru. Oke, baik murid. Oke, begini muridku yang cantik jelita, yang bulu alisnya panjang. Gini, sebenarnya kalau berbicara mengenai hidup kekal, Yesus itu menerangkan sesuai dengan hasil Jangan Yesus penyelidikan lah. wartawan. Oh, ya Rabi. Itu kan Jadi, jadi hidup kekal menurut Yesus yang dicatat oleh wartawan itu mengenal Yesus sebagai rasul. Jangan kenal Yesus lebih daripada rasul. Dia hanyalah rasul. Nah, sebagai rasul, Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus yang mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kul huwallahu ahad. Itu ajaran Yesus tuh. Yang ditemukan kemudian oleh para pewarta. Yang sisa-sisanya masih terekam di dalam kitab saudara. Seperti itu anakku yang cantik, yang bulu matanya lentik. Silakan, ada lagi? Dibuka mute-nya Pak Lamsen. Alhamdulillah, Lamsen. Praktek dia nggak bisa ternyata buka Opa udah bisa main TikTok. mic. Opung Lamsen. Tapi setelah ini saya yakin dia sembunyi lagi 3 tahun. 3 tahun baru muncul lagi.
Ngaku murid terus tidak pernah menjadi guru. Dari zaman Zoom sedikit-sedikit marah. Tuhannya bisa jadi apa saja kata dia. Dia dihantam sama perkataannya sendiri. Tuhan saya manusia dan bukan manusia. Dia ini Ada yang ada yang tua mana dengan Maria. Ada kan itu yang Ada. viral sama Dinda Alif. ada. Dia ini Bang Jomar Saya rencana yakin dia pengen mengulangi lagi. Mengenai haji. Enggak, pengen waktu nanti Jagger naik datang, dia pengen bertanya lagi. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan baru katanya. Apabila ada yang bisa menjawab pertanyaanku, saya masuk Islam gitu. Oh. Iya. Saya curiga Pak Lamsen ini dia tinggalkan HP, masuk ke dapur, masuk ke dalam tempayan. Dia bawa boneka Dia lagi, segera Gurunda. maksudnya- Ngobrol sama boneka, biasa dia. Tuh kan, kabur. Dia disiram kepalanya pakai air satu tempayan. Aduh. Dia DM, dia WA. Katanya percuma saya diskusi sama Suma. Kenapa? Sakit. Hatiku tidak pernah sakit. Ya, Mana? diskusi. Hatinya tanya. Tidak sakit. Kita sampai apa tanda-tanda penyesat? Tanda-tanda penyesat mengaku akulah dia. Yang disalib mengaku akulah dia. Ya sudahlah. Apalagi yang kalian cari. Ya cuman mungkin saudara-saudara Kristen ini masih gengsi gitu ya. Tujuan kami itu menyelamatkan kalian. Bukan dengan cara memberikan pemberitaan melalui Al-Quran, enggak. Melalui Bible. Karena saudara-saudara itu tidak diajarkan Bible secara mendetail di gereja, enggak. Yang diajarkan ini cuma dogma, doktrin, perpuluhan, persembahan, dan seterusnya. Tapi untuk mendalami materi Bible, itu kalian enggak dikasih. Karena semakin kalian paham isi Bible, semakin kalian jauh nanti dari Kristen. Karena musuh berat bagi Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu teman-teman. Tidaklah Bang. Iya, aku sedikit lah nggak nyampe semenit. Jadi kemarin tuh Iya, silakan. bukan mau nyeritain sih. Kasihan Pak Lamsen kan lagi melakukan pembaibelan ya, pengajaran dia. Buka koma lab sendiri, open cam, cerita. Ada notif di saya masuk lah. Begitu saya masuk ternyata satu orang penonton, saya sendiri langsung tutup labnya. Saya kata. Padahal saya mau request naik, labnya langsung tutup. Tapi saya berpikir positif, mungkin itu udah berjam-jam sehingga nggak ada yang nonton. Begitu saya naik, kok cuma satu yang nonton, saya sendiri. Waduh, kata saya, kasihan sekali. Halo, Bang. Berarti tadinya sebelum antum datang belum ada penontonnya. Kalau ditanya dia bilang banyak yang nonton, tapi penonton rohani dia. Makhluk-makhluk roh. Itu dia. Udah gitu langsung tutup live-nya, aduh. Ya ini ada yang nyapa barusan, siapa tadi, Ivan Shop atau Anugrah? Ya, halo Bang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore, Bang. Iya, Ya, selamat sore. saudara. Ya, sore. Halo Bang Ya, Zuma izin ini. akhir foto. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Guru Kristen Bang, kita, minta maaf. guru kita yang bungsu muncul. Aduh, Ya Ipan, gimana Ipan? Mungkin Ipan dulu, Anugrah satu-satu. Bang Zuma dari Bang Zuma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada pada saat Yesus ditangkap. Mungkin Iya, Bang Jo bisa buktikan datanya karena pada Yohanes 18
pada ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar dari situ, ada dikatakan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung Oke. Yohanes adalah salah satu muridnya. Jadi dia termasuk, dia berada di taman pada saat proses penangkapan itu, Bang Zuma. Jadi mungkin dasar Bang Zuma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada di situ, itu adakah buktinya atau ayatnya begitu, Bang Zuma? Saudara, Anda baca nggak nomor 8-nya itu? Oke, siap. Saya baca. Saya baca ya. Iya. Jawab Ya. Yesus. Titik 2. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus yang dipermasalahkannya apa ini, Bang? Nah, murid-muridnya itu kan disuruh pergi. Di Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus. 14:50. Oke, siap. Sahabat buka dulu. Gimana? Ya, itu kalau dibaca secara keseluruhan dari ayat Mm-mm. ayatnya 1 sampai 51 itu mereka lari karena ada sebabnya, itu bukan lari karena Mereka bersembunyi. lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Ya, karena Yesus sudah dibawa, Bang. Yesus sudah dibawa, makanya mereka Nah, lari. oke. Sekarang permasalahannya adalah Yesus menubuatkan bahwa penyesat itu berkata, akulah dia. Betul? Abang, aku jelasin ya, kalau yang tadi Abang jelaskan ini, yang akulah itu perumpamaan, Bang. Jadi kami itu sebagai Bang, itu supaya Mm-mm. kami atau kita umat jangan percaya kepada orang-orang yang menyebutkan bahwa dia adalah Yesus. Jadi mau omong kasarnya dia adalah nabi-nabi palsu. Begitu, Bang. Inilah kenapa saya terjun di dunia apologet untuk sebagai penyelamat bagi kalian. Ya, Ucapan buktikanlah, Bang. akulah dia. Saudara, ucapan akulah dia yang Anda tafsirkan itu tidak ada di dalam konteks yang ada dimanapun kamu temukan. Ucapan Yesus itu adalah ucapan kepada murid-muridnya Bani Israel yang bersama dengan Yesus, yang seangkatan dengan Yesus, yang bersoal jawab dengan Yesus. Kamu baca Lukas 21 nomor 8. Kata Yesus kepada mereka ini siapa? Mereka adalah oknum tertentu yang hidup sesama dengan Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Siapa, Bang? Kamu di situ siapa? Ya Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus saat itu. Apakah itu, Waspadalah supaya gimana? apakah perkataan Yesus itu tidak bisa dibawa sampai hari ini, Bang? Kan itu jadi pelajaran untuk kami ke depannya, Bang. Kan Saudaraku, kami tetap Yesus. kalau dengar. Kalau Anda ingin membawa narasi ini untuk Kristen, Iya, Bang. maka Anda Iya, harus Bang. mendudukkan secara temporer. Ucapan Yesus kepada Bani Israel, sabar, diam dulu. Kepada Bani Israel bahwa akan banyak orang. Banyak orang itulah Kristen. Banyak orang Kristen inilah yang memakai nama Yesus dan mereka mengatakan Yesus ini akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai adalah kalian. Bukan tidak, kalian Bang. yang justru Loh kok bisa kayak gitu? Sekarang kalau- begini, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, itu berlaku untuk siapa? Ya, kami umat Israel dan kami yang percaya kepada Yesus. Kami umat Israel yang percaya kepada Yesus. Anda Dan mengatakan kami. kata kami Bani Israel. Di dalam Wahyu 3 nomor 9,
Orang Ya. yang bukan Israel, ngaku Israel adalah jemaat iblis. Minta maaf, minta maaf. Salah maksudnya bangsa Israel dan kami yang percaya di luar bangsa Israel, kami yang percaya pada Yesus. Anda Gitu, Bang. nggak bisa karena Anda juga adalah Israel, Bani Tidak, Israel. Bang. Anda adalah keturunan Abraham. Hei, nggak boleh. Kau mau baca Galatia 2 nomor 27, 28, 29. Orang yang dibaptis dalam nama Kristus, mereka adalah anak-anak Abraham. Ya, Berarti Anda adalah Bani Israel. ya berarti Anda pas lah, Bang. anak Abraham. Anda anak Abraham, Ishak atau Ismail? Ya, anak siapa saja, anak bapak saya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Abraham punya 2 anak. Anda dari keturunan mana? Ishak atau Ismail? Ishak, Bang. Nah, berarti Israel kan? Iya, Bang. Berarti betul kan, Bang? Terjawab sudah. Berarti Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis adalah jemaat orang-orang yang bukan Israel mengaku Israel, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Itulah Kristen. Kalau teman-teman Sudah jelas bukan? Ya, Kenapa sabar. kalian disebut jemaat iblis? Kenapa saudara disebut jemaat iblis? Ya, Karena saudara percaya kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Anda percaya kepada yang disalib. tidaklah, Bang. Oh, bukan. Ya, silakan Anda menolak. Tapi saya menguraikan apa yang tertuang di dalam Bible, saudara. Anda nolak, silakan. Karena memang saya katakan, dari dulu, musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri. Ayatnya 45 Abang tidak baca baik-baik ya? Tidak perlu. Nggak Tidak perlu perlu, kita kenapa? baca. Ya, karena intinya ada di situ. Intinya itu ada di poin 8-nya. Poin Kalau 8. di dalam Lukas 21. Silakan. Ayat Kamu baca 8. yang mana? Wahyu 3. Oh, saya masih di Yohanes, Bang. Kamu baca. Tadi Ya, Abang silakan Anda baca. Yang tadi Abang baca di dalam Silakan. Yohanes 8 itu Ya, kan silakan. sudah tertera jawab Yesus (2). Telah kukatakan kepadamu. Ya itu perkataan Yesus. Telah kukatakan kepadamu. Iya. akulah dia. Itu ucapan Yesus menurut penulis buku Yohanes. Terus Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu, namanya siapa itu? Lupa saya. Ada namanya di situ. oke, Bang. Terus Lalu, kan Abang bilang akulah dia ini adalah ya itu kata Yesus kan? ya, Itu berarti kata Yesus. Ya. Penyesat itu mengaku akulah dia. Benar nggak? Penyesat di mana, Bang? Pokoknya Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Nomor 8 coba kamu baca. Sabar, Bang. Oh, Bang, sabar. Ya. Sini saya baca, Bang, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah," ayatnya ke-8. "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Abang berpatokan padalah akulah dia. Iya, Iya kan? penyesatnya itu berkata akulah dia. Iya, betul. Oh, tidak. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara. Oh, nggak bisa, Bang. Coba Anda baca Begini, di dalam Bang. kitab saudara. Kan di sini dikatakan akulah dia, ini yang omong ini kan Yesus. Iya kan, Bang? Betul ke tidak? Yesus yang omong kan? Jadi terus para Yohanes Yesus berkata,
penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu berkata, akulah dia. Nggak logis bang ini. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Betul. Nah, tadi yang berkata akulah dia pada saat penangkapan siapa? Ya Yesus, tapi itu yang omongnya Yesus sendiri bang. Kecuali orang lain seperti Yudas atau yang lain. Tapi ini kan Yesus sendiri yang Saya ngomong. ulang. Saya ulang. Penyesatnya itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ya, memakai nama Yesus. Yang berkata di Yohanes 18 siapa? Yesus sendiri. Nah, tergenapi. Memakai nama Yesus. Yesus sendiri tergenapi. Apa ucapannya? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, tergenapi biar seluruhnya. aku pergi. Apa lagi? Kurang apa lagi? Apanya yang Yesus tergenapi nih Bang Suma? Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Yang ditangkap ini mengaku Yesus, yang ditangkap ini mengaku Yesus, dan yang ditangkap ini berkata, akulah dia. Apalagi yang kurang? Logikanya begini Bang Suma. Masa sih Yesus sendiri yang mengingatkan itu, kemudian Yesus sendiri yang dikatakan bahwa itu adalah penyesat. Itu gimana itu? Logika terbalik itu. Oke, saya urai. Gimana? Kan begini, Yesus sendiri yang mengingatkan bahwa akan ada penyesat yang akan datang. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah penyesat. Ini kan logika terbalik gitu. Baik, saudara baik. Saya suka kalau Anda kritis. Ya, ya jadi gini. kritis lah, karena tidak sesuai itu. Itu logika terbalik yang Anda pakai. Baik. Sekarang kejadian tragedi penyaliban yang terjadi, itu terjadi tahun berapa? Bagaimana Bang? Terjadi tahun berapa penyaliban? Ya penyaliban itu ya sebelum sekitar tahun 33 tahun Masehi. berapa itu? Ya, 33. Nah, ya pada saat buku itu Yohanes Yesus kan ditulis berumur kapan? 30 lebih ya, betul. Kemudian buku Yohanes ditulis kapan? Buku Yohanes ini ditulis sesudah Yesus itu disalibkan. Iya, Betul tahun itu. berapa? Tahun berapa? Buku Yohanes sebentar. Nah, silakan Anda cari. Kapan dituliskan? Dan ingat, saya memberikan kisi-kisi di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bahwa buku Yohanes ini dituliskan bukan oleh murid Yesus. Jadi kalau ada interval waktu antara kejadian penyaliban dengan penulisan Bible, lalu dikatakan Injil Yohanes dikatakan- diperkirakan ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Coba. Anda sendiri yang menjawab itu, bukan saya. Jadi ketika ada tenggang masa yang begitu panjang Tidak, masalahnya antara di mana ini tragedi maksudnya? Ya, masalahnya di mana? Saudara, antara tragedi penyaliban tahun 33 sampai tahun 100 itu ada 60 tahun lebih. Yang menjadi pertanyaannya adalah penulis Aduh. Kok putus-putus? Jaringan beliau. Jaringannya. Putus Oke. Bang. Nah, oke. Ketika terjadi penyaliban di tahun 33, lalu penulisan terjadi di tahun 100. Apa yang menjadi alat pengingat penulis akan tragedi penyaliban ini? Hafalan atau tulisan? Cerita dari murid-muridnya bang. Nah, cerita dari murid-murid. Karena murid-muridnya Berarti Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus masih hidup di tahun 100. kami ini Ayo. tidak secara langsung, kami adalah murid-muridnya karena dari dulu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu, saudara ini bukan murid Yesus? Berapa kali harus saya jelaskan? Kalian ini penumpang gelap. Kami adalah murid itu Yesus, Bani Bang. Israel.
secara tidak Pergilah dan Astagfirullah. jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Saudara. kami ini juga termasuk murid-murid Yesus. Ini ayat Alkitab Saud- yang berkata Bang Saudara. Suma. Bukan kami karang-karang Iya, ini. iya. Oke, baik, saudaraku, baik. abang yang bukan Tapi, murid Yesus, tapi, murid setan. tapi, dengar. Tapi kalau ternyata yang disalib ini adalah penyesat, berarti kalian murid-murid penyesat. Setuju? Ada bukti sejarah, Bang. Sekarang begini Bang Suma. Saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar Sekarang- kemana-mana. Supaya 2,2 inilah yang kali di kita bawah bahas. ini bisa Inilah yang kita dapat bahas. poin, Bang. Inilah yang kita bahas. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Astagfirullah. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang Tunjukkan begini. saya satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Sekarang- Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian Anda yang berasumsi berputar. liar, Bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana saya tidak ayatnya? nafsir. Tunjukkan coba. Tunjukkan Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang Pakai begini. nama siapa? Yang berkata sekarang begitu adalah begini. Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Itu bagaimana? Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya betul, itu memakai namaku. Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Ini begini Bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama juru selamat, bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak Bang. Sekarang tidak dijelaskan sekarang di situ siapa bahwa, yang mutar-mutar? memakai Sekarang nama siapa yang Yesus. mutar-mutar? Siapa yang mutar-mutar sekarang? Siapa yang Abang yang nafsir muter-muter liar? dari Siapa yang tadi, muter-muter? karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan Saudara, bahwa di situ saudara, ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja Bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia. Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli. Karena dia mengaku bahwa dia adalah Allah. Dari mana Anda begini, tahu? Karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Orang Nazaret, Bang. Saya ulang Yesus pertanyaan orang saya. Nazaret. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia memang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, kita tahu Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, Yesus ini mengatakan, jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda akan mengatakan bahwa Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak akan bagus. Pembelajaran. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada dua ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus. Yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari dua ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tetapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang. Bahwa diganti. Penyesat, aduh gimana? Tidak ada, Bang. Tidak ada ayat. Coba nih? tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, Bang. Supaya kita dapat Sekarang poin di pertanyaan sini, Bang. saya. Sekarang bisa Anda jelaskan kepada saya
Loh, saya yang penyesat jelaskan, yang Anda yang datang. mengatakan bahwa itu adalah Yesus Saya palsu sudah yang tersalib itu. menjelaskan. Coba, Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah ya saya menjelaskan. menolak tapi Anda lah, karena menolak. saya tahu bahwa yang disalib Nah, itu adalah Yesus sekarang, asli. Sekarang bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Bagaimana? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh, Bang? Izin, Bang. Nggak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan Yesus berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini, sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2.000 lebih orang yang menonton ini, Bang. Janganlah berputar-putar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Anda tolak. Begini, Itu saya dalil. tolak Bang Itu Suma sudah ada dalil. karena tidak ada satu Itu ayat pun di dalil. Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai Bagaimana mungkin? dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bagaimana- Bang. Bagaimana Seandainya mungkin? ada ayat yang Bagaimana? mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan, itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu, karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu, Bang, kalau Kira-kira- diskusi, Bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi tak ada bukti. Bukan begitu, Yang saya Bang. tanya Masalahnya sama sekarang saudara, kita berbicara saudara, sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas, Bang. Itu ke penjaga-penjaga bait Allah, Bang. Yudas bersama-sama dengan dia, Ada nggak? Bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ, Bang. Ya tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya, Bang. Kan tidak mungkin dia mengatakan bahwa masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Anda lebih Yesusnya sombong. berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. memang salah. Tolong Bang. tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan.
Ya mungkin nabi-nabi Kalau palsu. tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus. Yang Ya, itu datang Yudas. kepada kamu. Yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat mandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo. Bang Suma salah, oke. Itu Bang Tapi Suma tunjukkan. itu menuju ke Nah, penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu Bang. Itu Oke, saya dikatakan buktikan. di 1 Yohanes 22 ayat 23 Bang. Jadi bukan mengatakan Oke. bahwa oh itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu, Oke. itu adalah ciri-ciri Yesus baik, palsu. baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat? Berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi. Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Oke. Yang dimaksud dengan penyesat Oke, silakan. itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali, Bang. Karena Betul, Yesus betul. itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Iya. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat, Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Baik. Iya, Baik, begitu, baik. Bang. Kita Jadi buktikan jangan ya. kemudian Oke. memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Oke. Kristus palsu itu, Kita buktikan Bang. ya. Ya silakan, Kita silakan buktikan, Bang. Anda atau saya. Oke. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Oke, Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham, Bang. Saya paham. Baik. Nah, Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, Jawab Bang. dulu, jawab dulu. Sebentar, Jawab saya akan dulu. kasih tahu biar Anda Jangan pahami. kemana-mana. Jangan Jawab 2 Yohanes 1 dulu. ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat silakan. 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya Anda pahami mengaku Yesus Bebel. datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya, Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus mengaku manusia. Ya, Yesus oke. datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus penyesat datang itu kalau sebagai... begitu. Penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat Bukan. itu Ini adalah... makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Ini di
Kalau Baik, baik. Anda pandai bersilat lidah, Iya, oke. saya minta Silakan, host silakan. kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah ya, saya tidak suka pembohong. Oke? Saya suka Saya orang tidak yang membawa, jujur, dari apalagi tadi pintar. saya bawakan dalil Bang ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya, penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini Bang, ini. Oke, 1 silakan. Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta Ya. itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal Ya. baik Bapa maupun anak. Oke. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah Hei, bacakan Bang. Ini yang- Abang dengar atau tidak? Saya Baik, dengar. saya baca ulang ya. Saya dengarkan. Biar Anda pahami bahasa Oh, Indonesia ya. silakan. Siapa pendusta Oh, itu? oke, oke. Bukankah dia yang Ya. menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Oke. baik Bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan Yang saya minta mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas Di mana? menjelaskan bahwa Yesus itu Di bukanlah mana Bapa. dalilnya? Nah, ini Di mana dia ini. Yesus di situ? Astaga, Di- ini tahu bahasa Indonesia tidak di Bang mana? Suma ini. Dari tadi saya bacakan ini dua Saya- kali saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 Oke, ini. saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Bagus. Allah sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa Kamu karena yang Anda ini menyangkal. berputar-putar. Dari kemana tuh? Siapa yang Iya, berputar? ini logika Bang Suma ini di mana? Saya Siapakah- pikir ini Bang Suma ini Saudara, mantap orang logika. sekali berpikir. lagi saya katakan, Ternyata sekali lagi saya parah katakan, juga. kalau anda menyesatkan, anda saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. turunkan Oke? aja, tidak masalah. Yang Saya penting paling- saya sudah Ya udah, sampaikan Anda turun. bahwa apa yang Anda katakan Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod Heh Kristus, enggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba. Bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya. Bukan. Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal
anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali, barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah anti-Kristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa. Sampai sini, Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu. Kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Anti-Kristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus. Berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus. Sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke Bang. Jadi, sorry, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema. Penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi. Karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia? Mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia. Berarti lolos. Lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya, kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18. Siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru hara. Terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit dan merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian seakan-akan ini mujizat dahsyat yang terjadi. Perubahan yang terjadi. Tiba-tiba kayak keadaan yang seakan-akan sudah disetting oleh pencipta. Yesusnya seketika berubah dan diselamatkan. Sementara pengkhianat tiba-tiba berubah menjadi Yesus. Sehingga orang yang tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba berubah menjadi Yesus dan berkata, akulah dia. Kaget, mereka terjatuh. Ada apa? Maka ditangkaplah orang yang mengaku akulah dia ini. Digiring, murid-muridnya yang 11 lari. Yang ada pada saat itu hanya Yesus yang asli dengan Yudas. Sekarang siapa yang kabur? Di data nomor Markus 14 nomor 52, siapa yang kabur? Yudas yang kabur atau Yesus yang kabur? Ingat, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti ke-11 murid lari, yang tinggal 2. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas. Pertanyaannya,
Kira-kira yang lari meloloskan diri di data nomor 52. Ada seorang pemuda berjalan di belakang dia, lalu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari? Yudas atau Yesus? Pertanyaannya, kalau Yudas yang lari, ada apa? Bukankah Yudas sudah berkongsi? Sudah bersekutu dengan mereka? Kenapa dia harus lari? Bukankah Yudas sudah menerima 30 keping uang perak? Kenapa dia harus lari? Lalu kalau bukan Yudas, lalu siapa yang lari? Siapa yang lari? Kalau bukan Yudas. Sorry, kalau bukan Yesus, siapa yang lari? Yudas tidak mungkin Yudas lari. Yudas pertama sudah berkongsi. Yudas sudah bagian dari mereka. Kenapa dia lari? Kalau Yudas tidak mungkin. Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus. Dan yang di belakangnya ini adalah Yesus. Maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang lari, dia lari. Lari dia, teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku, akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku, akulah dia. Penyesatnya memakai nama Yesus. Penyesatnya dikutuk oleh Elohim. Penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hatimu. Saya tidak punya kepentingan untuk menggaungkan agama Islam. Islam sudah jaya, Islam sudah unggul dari sejak pertama kali dipijakkan di atas muka bumi ini. Saya hanya berkewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran, saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari, teman-teman. Masya Allah. Silakan Dinda. Siap. Ini ada yang baru bergabung lagi. Kita sapa dulu. RDA Reno, monitor. Selamat sore Bang Zuma dan kawan-kawan. Selamat sore. Selamat dari Kristen ya. Oh, saya Muslim, nggak boleh ikut ya? Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Kristennya nggak ada, Pak. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Kalau umat Kristen itu mengimani Yesus yang palsu, sementara kita umat Islam mengimani Nabi Isa yang notabene itu Yesus asli. Itu bagaimana perspektif seperti itu, Bang Zuma, teman-teman? Ya, pada dasarnya seperti itu. Ya, tapi kalau bertanya ke Muslim ya seperti itu. Cuman kalau tanya ke Kristen pasti dia punya cara tersendiri untuk menjawab. Seperti itu ya Pak ya. Nanti kita pahami pola diskusi ya. Pahami pola diskusi guru-guru kami biar tidak salah paham dan kita biar paham alur cara berdiskusi. Oke, Bang Reno ya.
Saya izin menyapa lagi menaikkan pihak Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Makin kesini makin berat temanya paman. Berat. Kemarin 2 bapak aja sama 4 Kristus mereka pelanga-pelongo, apalagi ini. Aduh paman. Apalagi belum nanti Ahimoto menggocok. Parah itu. Ayo teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen silakan naik. Yang Muslim jangan dulu minta naik, yang Muslim ya. Kalau misalkan yang Muslim naik semuanya nanti kita di atas tidak diskusi dong ya. Daripada kalian nanti di typing sama kawan-kawan netizen turunin. Nah mending jangan naik ya. Percayakan pada kita yang ada di atas semuanya ya. Kita yang ada di atasnya, di atas ini diberi amanah oleh para netizen untuk berdiskusi dengan para Aliteng ya. Ini ada Tina Mary. Selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen apa dari Aliteng, Mbak? Aduh, belum apa-apa udah menghina. Gimana sih ajaran Islam itu? Loh, kan saya nanya ngehinanya di mana dari Kristen. Iya. Ini belum apa-apa loh, udah menghina. Mbak, Aliteng itu aliran Kristen, Mbak. Aduh. Loh, Saya menghinanya di mana sih? Saya Kristen. Ya udah Kristen, silahkan kalau mau diskusi. Mbak. Indah sekali ya ajarannya. Indah. Aliteng itu Iya. aliran Kristen, Mbak. Itu belum apa-apa loh. Mbak mau diskusi apa mau merajuk, Mbak? Ya, mau diskusi. Baik. Saya tadi, saya mau ini, nggak ngerti saya apapun yang dibilang Bang Juma itu. Loh, Ya karena itu bukan doktrin gereja, makanya nggak akan dimengerti. Karena selama ini yang didoktrin di gereja tidak seperti itu. Masa Sementara, sih? iya, kalau memang doktrinnya seperti itu, mestinya paham dong apa yang dijelaskan Bang Zuma, kan gitu. Yang Karena doktrinnya dibicarakan berbeda Bang- penjelasannya, Yang maka dibicarakan tidak si Juma dipahami. itu nggak pakai dalil maupun ilmu. Kasar ya, sasi-sasi itu ya ajaran Kristen ya. Oh itu Enggak, ajaran Kristen. memang fakta loh. Yang disampaikan itu dari tadi dalil, Bu. Yang disampaikan nggak ada itu dalilnya itu yang nggak nyambung. Saya baru tahu Bang. ternyata ajaran Kristen itu kasar. Loh, enggak loh, karena nggak nyambung, dalilnya nggak nyambung. Baca ayat Coba. separuh-separuh. Ya coba Anda yang nyambungnya gimana? Berawal dari mana? Coba. Iya, Tanggapi dulu yang tadi. kan udah dikasih ayat 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Antikristus penyesat itu. Lalu kenapa cuma setengah ayat? Lalu dipotong. Gitu loh. Loh, nggak ada yang dipotong. Kenapa? Kenapa di situ? Ada loh, saya nyimak loh dari bawah. Menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Tidak, itu tidak dibaca. Yang dibaca antikristusnya. Iya betul. Kan kalau Anda mau teruskan kan tentang itu kan, Bu? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami ya, Bapak itu siapa dan anak itu siapa berdasarkan pernyataan Yesus. Ya, saya baca dulu dalilnya ya Bang ya. Jangan kayak si Juma tadi nggak pakai Siap. dalil ya. Justru beliau itu dalilnya Hanya bahasanya penuh. sendiri. Ya, Anda baca Ya, saya ya. baca Coba. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jangan dipotong ya si Tina ya. Iya, gitu dong. Kapan lagi Islam ini pintar dan Ya nggak kapan bohong? lagi Kristen ini pintar ya. Kalau nggak ada kita Iya nggak bakal dong, pintar. namanya pemilik kitab asli. Iyalah pemilik kitab kalau Islam mah. Iya Asli dong. Yunani. Ya, silakan. Siapakah Silakan, pendusta perampok kitab, itu? silakan. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, ini satu ya. Kemudian disambung lagi ya, makanya jangan dipotong-potong ya, Bang Juma ya. Biasakan jujur. Kemudian saya sambung ya, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Iya. Terus? Jadi kesimpulannya ya. Iya, pertanyaan penyesat itu- jangan kesimpulan. Dengar dulu dong. Ini kan Iya, jangan kesimpulan dulu, kita masih ini diskusi. di daerah saya.
Ini Bible saya loh, biarkan saya menceritakan. Saya tidak mengaku itu Bible saya, itu Bible Kalau Anda, nanti betul. Anda membantah, silahkan. Tidak ada yang membantah. Pertanyaan saya yang belum disentuh. Dengerin dulu, Bu, dengerin. Siapa Bapak menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Silahkan dijawab. Ya, ini kita baca dulu dalilnya, Bang, supaya kamu paham. Sudah barusan, sudah. Harus, Bang. Itu namanya akademik. Iya, sudah barusan dibaca. Oh, kapan lagi kamu pintar? Nggak bohong-bohong. Loh. Dibaca dong, supaya Bapak, mengerti. Ibu udah blong kayaknya ya? Loh, bukan belum. Gimana sih? Kan sudah dibaca barusan, Kalau tinggal ngawur dijelaskan. seperti ini, Loh, kok nggak jadi level ngawur? kami dong. Ya, tadi kan menyangkal Bapak maupun anak, kan gitu. Nah, Iya. sekarang saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Jadi kesimpulannya di sini, barang siapa yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai Ini gimana manusia, ceritanya? yaitu antikristus. Satu. Kedua, barang siapa yang menyangkal bahwa Bapa dan Anak itu adalah dia, ya, Yesus Kristus, dia adalah penyesat, Bang. Iya, saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan Yesus itu siapa menurut Bapak? Nah, itu di mana ayatnya? Lah, ini Oten caranya Anda sendiri yang fitnah Yesus di sini. Loh, Anda dari sendiri mana? yang fitnah Yesus. Ini jelas ayatnya loh. Coba kita lihat ya, Makanya kalau ngambil Bible itu jangan mencuri. Nggak ada yang mencuri, itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Di Quranmu. Bu, bisa nggak Anda jelaskan apa yang ditanya oleh kami? Bisa nggak? Ketika Anda tadi membawa ayat itu, saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Tugas Anda di sini menjawab, menjelaskan, katanya penginjilan. Berdasarkan yang tertulis. Dijelaskan Kalau Anda aja tidak Ibu bisa Aliteng, jawab, Ibu Aliteng tugasnya di sini menjelaskan, Ibu Aliteng. Ibu Aliteng jangan marah-marah, tugas Ibu Aliteng menjelaskan. Bertanya aja kalian nggak paham. Ya jelaskan sama Ibu Aliteng, Ibu Aliteng. Makanya saya simpulkan dulu, ya. Nggak laku sama kami ngibul-ngibul. Iya nggak laku, makanya Oke Aliteng lah. di Indonesia 5%. Kalau gitu memang Kristen malu mengakui begini. Siapa Yesus menurut Bapak? Kata Bapak Matius 12 nomor 18. Lihatlah itulah hambaku yang kupilih. Jadi Yesus itu di hadapan Bapa adalah hamba Tuhan. Maka kalau ajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Bapa, itu ajaran antikris. Lalu siapakah Bapa menurut Yesus? Kata Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 11 nomor 25. Maka kalau tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, tidak percaya dengan ucapan Yesus, maka mereka itulah antikris. Kristus. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 tadi dikatakan di 18 dan 19 di situ antikris itu memang berada dari dalam lahirnya yang mengajarkan kesesatan. Melulu sama kayak si Juma. Saya tanya sama Anda, ketika sang Bapak berkata kalau Yesus adalah hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Ini kita selesaikan dulu ayat ini, Bang. Lah dari tadi saya nanya betul, menyangkal Bapak dan anak. Pertanyaan saya, Bapak itu siapa, anak itu siapa? Simpulannya dalam ayat ini, Arisya teh Yesus itu boga adalah naon teh Tuhan dan mama teh Allah. bolong gitu sada we bau deh. Gitu loh. Udah. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut. Gitu loh. Ya lanjut, siapa Bapak menurut anak dan siapa anak menurut Bapak? Ya. Coba. Jadi udah jelas ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Yang tidak percaya itu adalah penyesat. Belemok, saya teh beleguk. Ditanya, Yesus Loh, adalah Tuhan. Mana ini dalilnya? ayatnya. Bapak menurut 1 Yohanes 2 anak ayat dan 22. anak menurut Bapak. Ya. Jadi yang tidak Mana ayatnya? Ya, Coba ya, ya, Ibu. adalah Ya, yang menuhankan Yesus iblis Sada ya we Bu, sih. benar Bu. Nah, Islam mengaku enggak Yesus itu Tuhan? Enggak. Nah, dialah Ya, antikris. soalnya yang menuhankan Yesus itu iblis. Iblis yang mana ini? Yang Nih, terkutuk di kayu saya salib. bukain ya, saya bukain data. Coba Kang ya, saya Jadi coba ayat ini tampilkan. yang Kira-kira jelas dia ya, percaya yang nggak? tidak Nah, percaya nih, Yesus nih, adalah nih, Tuhan nih. Ini adalah- kitab Anda percaya nggak nih? Ini kitab Anda yang berkata. Anda percaya nggak? Ayo. Ini kitab Anda. Enggak, kita Di sini selesaikan disebutkan. dulu tadi. Enggak. Sebutin. Anda Jadi, percaya nggak? Menyangkal Yesus Yesus nanti mengatakan, antikristus. Nabi-nabi baca dulu. Baca. Tunggu dulu, Bang. Nanti Enggak. Saya tungguin. Di sini disebutnya apa Yesus? Kenapa? Yesus di sini Kenapa? siapa Takut. Yesus?
Kenapa? Yesus di sini siapa? Nggak Kenapa mampu. Anda takut? Kenapa Anda Tunggu takut? dulu, Nah, saya jelaskan kenapa? di Ketahuan sini. bobroknya Saya Anda. Di sini siapa membantah disebut cuma, Yesus? Ini siapa? Di Ayat sini itu Yesus siapa? mengatakan Yesus Ayo. adalah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Yang menyangkalnya Lah ini itu kitabmu yang berbicara seperti Yesus hamba Islam Tuhan, kok jadi Tuhan? ataupun siapapun itu Hei, adalah enggak, ini baca dulu, baca dulu, Pengakuan baca dulu. Kristen ya, pantas di Baca Indonesia dulu. nggak laku Kristen ini ya. Baca Kurang dulu. ajar semua. Baca dulu. Ya, Ayo, di sini oke, dikatakan lanjut Yesus ya. sebagai apa? Ya, Yesus malu nggak hamba ini Tuhan. kitabmu yang bicara? Ya, itu Yesus ayatnya sebagai di mana, hamba Bang? Tuhan atau Tuhan? Ayatnya Ayo. di mana itu? Ah, kan Ayatnya di baru mana? sadar. Yesus hamba Tuhan. Matius Ayatnya di 12. material. Ya, bentar. Matius 12. Matius 12 Ya. dari 15 sampai 18. Di sini Ya. disebut perikopnya Yesus hamba Tuhan. Anda terima nggak? Iya betul. Iya betul. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan berarti itu ajaran antikris, betul? Ya, Yesus di sini Ya, itu tepuk ketika dia tangan, masih teman-teman. menjadi manusia. Nah, memang dia manusia. Islam itu kalian bilang Nabi Isa loh. Nah, ya. Jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Tadi ketika Anda berbicara Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus, betul? Iya, Yesus itu sebelum Iya, dia wah, datang menjadi pinter. manusia. Kadang-kadang dia perlu adalah agak Tuhan dikerasin itu memang ya, sendiri. biar cepat sadar orang. Ya, Yohanes 8 ayat 58. Baca dulu. Jadi Coba sudah baca percaya ya? Yohanes 8 ayat Jadi sudah 58. percaya ya, Yesus hamba Tuhan. Nah, sekarang kemanusiaannya, jadi menurut Bang. Bapak, Makanya dikatakan ayat Yesus tadi, itu kan adalah sejalan. hamba Barang Tuhan. siapa Makanya yang di sini tidak ayatnya percaya, dikatakan apa? Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Nah, kan udah ada. Lah iya ayat betul, tadi. betul. Iya. Sebagai Iya, manusia. Betul. Iya. Iya. Nah, Itulah jadi yang di sini dikatakan di sini menurut inkarnasi, gitu loh. menurut Bapak yang dikatakan hambaku di sini siapa? Iya, manusia itu hamba Tuhan. Namanya siapa namanya? Ya, saya juga hamba Tuhan. Namanya Hamba di sini Tuhan. siapa? Namanya? Ya, orang-orang Namanya Kristen siapa? semua hamba Tuhan, Iya, Bang. enggak. Iya, namanya siapa namanya? Ya, namanya Yesus juga dikatakan hamba Ya, Tuhan. kenapa? Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Karena kalau menyangkal hamba Tuhan, Anda percaya kalau Yesus hamba Tuhan? sesuai 1 Yohanes 2 ayat Ya. 22. Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang. Iya, berarti di situ sedang menjelaskan kalau Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Iya, pinter Yang Ibu tidak- ini. yang Nah, percaya tadi menyangkal, datang sekarang sebagai menerima. manusia, hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya Bapa atau Yesus? Mereka itu satu hakikat, Bang, dalam doktrin Iya, Kristen. dirubah lagi. Loh, tadi kan Bapak di sini berseru, Yesus itu hambanya. Kalau Yesus hamba Iya. Tuhan, berarti yang Tuhan adalah Bapak, betul? Ya, Yesus itu adalah logos Allah bagi kami. Iya, Gitu loh. ngarang lagi. Allah yang ada. Ngarang Allah lagi. itu harus Nah, datang jadi ketahuan. manusia, Bang. Memang yang suka menyangkal ajaran Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. 1 Yohanes 2, 18, 19 memang dikatakan mereka berasal dari antara kita. Lalu mengajarkan, diikuti. Contohnya Anda sekarang. Nah, Ya, jadi kita baca terbukti dulu, Bang, sekarang. jangan comot-comot ayat 1 Yohanes. Nggak 2 ada yang ayat saya 18. comot. Coba. Nggak ada yang saya comot. Coba. Oke, kita inilah, buka ya. Inilah keahlian kalian ya. Oh iya dong, 1 Yohanes 2, 18. Oke, Iya oke, nggak dong, apa-apa, kita bagus. ahli mengupas, kita ahli Ya, mengupas. memang iblis Oke. penyesat Ya, seperti iblis itu Bang. kan yang percaya Nah. hamba itu Iblis kan Tuhan. suka Itu iblis menyesatkan. itu yang percaya bahwa manusia itu Tuhan. Itu adalah iblis. Iya, iblis kan penyesat. Nih, saya Iya. baca nih, saya baca. 1 Yohanes Anak 2 ayat 18 ya. 18, 19, ya. Silakan Anda baca deh. Oke, baca aja, Bang. Anda yang baca. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. 18, 19. Oke, ya. Antikristus ya. Judulnya Antikristus. Anak-anak, Betul. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh masuk pada kita.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sudah tahu sekarang antikristus Bang. itu dari mana adanya? Dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi Nah, tidak betul. mengaku bahwa Yesus itu Tuhan seperti kamu. Nah, loh, kok tadi dikatakan hamba Tuhan, kok Ya, jadi Tuhan? Ini gimana ceritanya? Tuh, Ini kalian ketahuan. Jadi percaya antikris Injil. itu, Aduh. Kalian antikris mengambil Injil ya? itu Nah, ternyata inilah dari dia, Bang, antara ya. kita katanya Mereka ya. yang memanggil Mantap, mantap. memanggil Mantap, namaku, mantap, mantap. tetapi mereka tidak mengaku Oke. mengaku aku Tadi adalah Yesus Tuhan. sebagai hamba Siapa Tuhan itu? atau Tuhan, Bu? Bu. Siapa itu? Tadi menurut Yang Bapak mengambil Yesus itu kitab hamba Tuhan atau Taurat Tuhan? dan Injil ini, Bang, Tadi menurut maksudnya. Bapak, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Tuhan apa Tuhan? Ya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, dia itu Mm-mm. hamba Tuhan, Bang. Hamba Tuhan. Iya, yang datang sebagai Lalu kalau ada yang menjelaskan Yesus itu Tuhan, berarti itu ajaran antikristus, betul? Tidak, baca ayatnya Loh, berikutnya. kan tadi Anda setuju berdasarkan pengajarannya dia itu hamba Tuhan. Sebagai kemanusiaannya, Anda tahu nggak? Lah, Dia datang Semua menjadi sepakat manusia Yesus untuk apa? itu manusia, Bu. Iya. Kita untuk sepakat. menebus dosa manusia. Oh, jadi dosa Anda ditebus oleh manusia? Iya, iya. Wah, Allah ajaran yang Dewa menjadi Molok manusia. ini. Memang gitu kehendak Tuhan. Penebusan Allah. dosa menggunakan manusia itu ajaran dewa, Bu. Ajaran Dewa Molok itu. Banyak izin, kisahnya. Kejadian, Ya. kejadian 3 ayat Siap. 15, Bang. Tar dulu, izin dulu, Tar. Saya mohon Ustadz Alif, tolonglah berhenti menyehatkan Kejadian orang. tiga- Karena Kejadian 3 orang- ayat 15 orang ini itu. nggak bisa sehat lagi, Tar. Kasihan Ustadz Alif capek. Iya, karena saya berhasil menyangkal kalian, penyesat. Coba Anda, Hendy, kau lawan Orang yang saya kalau terlanjur kau sakit, sanggup. Tar. Udahlah, biar dia sakit, Tar. Kalian nggak Daripada mampu, buang capek-capek, kalian Tar. kena batunya, ya. Makanya pelajari dulu baik-baik, ya, kuasai dulu benar-benar Alkitab. Jangan kalian mempelajari Alkitab untuk menyerang Kristen. Ya, kalian mudah dong saya baca, gitu loh. Orang Kami sakit akut ini- ini, Tar. Orang sakit akut ini. Iya. Nggak Ya, apa-apa, kenapa? nggak apa-apa. Nggak Kami ngerti. itu bukan menyerang Kristen, menyadarkan, Oh, bukan bukan menyerang. dong. Kalian aja menerjemahkan 1 Yohanes 2 ayat 22 aja kalian menyesatkan. Apalagi Lah. si Juma. Loh, dari tadi ditanya, Anda percaya sekarang kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat Loh, 22. saya juga Nah, percaya. Yesus Saya datang tidak sebagai bantah manusia. kalau Yesus hamba Tuhan. Iya, dia harus datang sebagai manusia sesuai Kejadian 3 ayat 15. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti penyesat, betul? Ya tidak dong. Nah, kan Anda Tidak sepakat. dong, ya. Tadi Makanya, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Ya, Tuhan, betul? Kejadian 3 ayat 15 ya. Bagus, Allah mengatakan ini bukan pagan ya. Allah Apa mengatakan hubungannya dengan keturunan kejadian? anak manusia ini ya akan menjadi meremukkan ya iblis dan para penyesat seperti kalian gitu loh. Ya, jadi di situ iblis remuk sama Yesus. Ya iya dong. Lah, terus kenapa kitab Anda, Bapak Anda mengajarkan kalau orang itu suruh diserahkan kepada iblis? Malah hebat itu. Loh, Anda lihat Yesus Biar ketika selamat. dicobai iblis, nggak bisa kan? Bukan, Malah bukan iblis bapaknya takut Yesus, loh. tapi bapaknya Ketika Kristen. iblis ya, roh-roh jahat ada di seorang pemuda, mereka takut sama Tuhan Yesus, sama Yesus loh. Ya, sama Yesus takut. Tapi menurut Bapak Anda, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, mengajarkan pendosa itu harus diserahkan kepada iblis biar selamat. Mana hari ayatnya, Tuhan. Bang? Mana ayatnya? Tuh kan. Mana Mau saya ayatnya? suapin? Mau saya suapin? Berdasar dalil, Bang, Oke. biar tahu, biar Suapin ada satu jawabannya. Korintus Karena 5 mereka nomor kan 5. nggak tahu ada Jangan ayat Bible nggak marah-marah, tahu mereka kalian itu ini. suapin Iya. aja Buka tak 1 kasihan mereka Korintus ini 5 nomor disesatkan 5. sama pendeta 1 kasihan. Korintus 5 nomor 5. Iya, kalau ngarang-ngarang ini gimana? Iya, buka 1 Korintus 5 nomor 5.
Apalagi si Juma ngarang sana. Buka 1 Korintus 5 nomor 5. Jangan bunyi terus. Ya, dosa dalam jemaat ya. 1 Ya. Korintus 5 ayat 5. Mm-mm. Saya baca dulu dari ayat 1 ya Bang ya, karena Waduh. kami pantang loh baca 1 ayat loh. Ya, karena kita Terserah kau lah. berpendidikan. Terserah Ya. kau. Memang Iya. orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan Hmm. percabulan yang begitu rupa, seperti yang Wow, tidak terdapat kitab cabul. sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ya, ini kecaman terhadap dosa-dosa ya. Betul. Bila mana kita berkumpul dalam roh, maka kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Seorang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, setelah Yesus tidak ada, ternyata bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau mau selamat pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis. Ini malah iblis jadi penyelamat menurut ajaran Kristen. Bapaknya Kristen yang mengajarkan yang bernama Masa kamu Paulus. nggak tahu ini arti ayat ini maksudnya? Gimana Dia tahu. Kalau orang yang berdosa itu harus dibinasakan, Bang, ya? Lah iya, kepada iblis Harus diserahkan kan? dihukum. Iya Ya. dong. Makanya Contoh ada gini, contoh ya, saya kasih contoh. Ibu ini misal pelaku micet kan ya, yang suka dapat orderan kan, pelaku percabulan. Nah, agar ibu selamat di hari Tuhan, rohnya, maka tubuh ibu diserahkan kepada iblis. Iya. Ya kan? Nah, Iya. Jadi Iya, di hadapan Kristen, iblis itu adalah penyelamat. Sementara di hadapan Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Nah, inilah pengajaran Kristen begini, yang diajarkan ayat oleh ini bapaknya ya, yang bernama Paulus. Ya, saya terangkan ya, ayat ini artinya ya, jangan Ya. kamu melakukan dosa, kecaman ya. Kalau kamu melakukan dosa, maka kamu itu akan diserahkan kepada iblis. Kamu pengikut Iya. iblis. Biar selamat. Loh, apabila bukan. binasa tubuhnya, maka roh manusia itu kembali kepada Tuhan. Ngerti Iya. nggak? Iya. Jadi pelaku dosa biar selamat diserahkannya kepada iblis kan gitu. Ini untuk kasus Ya, kasus di orang yang Kristen. sudah berdosa. Memang Betul. Bang, makanya dihukum loh, masuk neraka loh orang-orang Loh, berdosa. bukan diselamatkan. Apalagi Ini penyesat. diselamatkan pada hari Tuhan. Loh, Biar selamat. itu hukum Allah ya. Ada Kok hukum- neraka, ada surga. Hukumnya bapaknya Kristen yang bernama Ya memang Paulus. ada hukum. Jangankan di Iya. surga, di dunia juga ada untuk orang jahat dihukum. Iya, biasanya di dunia itu suka ada yang diserahkan kepada iblis, itu ada, tapi itu memang pelaku yang bersekutu dengan iblis. Teologi Anda Itu ada orang ditumbalkan, diserahkan di pohon, di batu, di laut gitu. tujuan manusia. Nah, apa itu? jadi Anda di sini sudah setuju? Anda Kristen nggak yang mengerti. pelaku dosa biar selamat bukan suruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Ketika tadi Anda katakan iblis itu sudah diremukkan oleh Yesus, malah menurut bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, justru iblis ini adalah penyelamat, masih ada di sini, masih punya power di sini. Bahkan dia penyelamat Kristen pendosa. Saya baca ayat 1 ya. Di sini Sudah tadi dikatakan Anda baca. orang yang selalu Diulang lagi. melakukan dosa akan Iya, diserahkan pelaku kepada dosa. iblis. Iya, pelaku Ya, dosa ini diserahkan sejarah kepada tentang iblis. Prinsip Tujuannya biar selamat. prinsip reward dan punishment dari Allah Iya. kepada orang Kalau berdosa, sudah dia diserahkan akan kepada dihukum, iblis, nanti rohnya ya. selamat nggak, Bu? Sedangkan orang Bu, kalau orang itu diserahkan kepada iblis, nanti dia selamat nggak rohnya di hari Tuhan itu? ya rohnya itu kembali kepada Bapa. Nah, makanya pelaku dosa di Kristen bukan bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Betul. Ya. Jadi Iya. Anda tidak mengerti ya. Tidak mengerti lagi wilayah. Aku tak mengerti. Aku tak Gimana mengerti. orang berdosa itu dihukum loh. Orang Diserahkan berdosa dihukum. kepada Ya. siapa Tad? Kepada iblis biar selamat.
Ya, para tubuhnya pendosa, nanti para binasa, pendosa tubuhnya binasa itu. karena apa? Diambil darahnya oleh iblis kan gitu, binasa nanti rusak. Oh, nggak ada Iblis itu itu kan di penghisap. darah. Lah orang itu nanti tubuhnya binasa kalau sudah sama iblis, Bu. Ya, kepada Bapa. Kayak Dracula dong. Kepada Bapak Iya, iblis. Dia bersama iblis. Lah itu tubuhnya orang itu diserahkan kepada iblis. Jadi pelaku Iya. dosa, saya bilang Iya, tadi kasih iblis yang- contoh. Ibu Iya. Tina ini misal ya suka terima orderan micet gitu kan misal, terus suka berzina. Nah, ibu ini sudah berdosa akut, tidak bisa diselamatkan oleh gereja, maka diserahkan kepada iblis. Nanti tubuh ibu binasa, roh ibu diselamatkan di hari Tuhan. Itu ajaran Bapak Anda yang bernama Paulus. Iya, memang. Oh iya katanya, Sesuai iya sesuai ajaran Kristus. Ya. Ya udah cukup lah. Kristus.